Baik, perkenalkan nama saya Anissa Briliani dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan perundang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia dengan GDPR di Uni Eropa dengan bertemakan Komprasi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa. Konstruksi regulasi terkait perlindungan data pribadi yang termasuk dalam lingkup privasi sebenarnya sudah dikenal lama di Indonesia. Nomenklatur tentang privasi setidaknya dapat ditemui KUHP yang memuat beberapa pasal tindak pidana yang terkait dengan privasi. Pasal KUHP yang terkait dengan privasi yaitu larangan untuk membuka surat-surat dan larangan untuk membuka properti pribadi. Sehingga urgensi perlindungan data pribadi merupakan hal yang sangat vital untuk diperhatikan. Perlindungan data privasi sebagai salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara, tepatnya melalui pasal 28F dan 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menegaskan bahwasannya konstitusi memberikan perlindungan data sebagai salah satu bentuk penghormatan, pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam bentuk perlindungan privasi. Makna tersebut, kita harus memahami bahwasannya data pribadi adalah data dan informasi yang berkenaan dengan kehidupan serta berkaitan dengan konsep hak privasi yang harus dijaga dan dilindungi oleh perundang-undangan, oleh aturan perundang-undangan. Di sini ada pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Pengaturan mengenai data pribadi di Indonesia itu secara terpisah dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Yang pertama, pengaturan konsep dasar mengenai sistem informasi yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menyatakan bahwa informasi elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, electronic data interchange atau EDI, surat elektronik atau elektronik email. Yang kedua ada pengaturan organik dari data pribadi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Dalam ketentuan umum menyebutkan bahwasannya data pribadi adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui elektronik atau non-elektronik. Namun, pengaturan yang terpisah-pisah ini belum mencerminkan pengaturan yang ideal. Terlebih, RUU Perlindungan Data hingga saat ini belum direalisasikan. Pengaturan perlindungan data pribadi di Uni Eropa. GDPR atau General Data Protection Regulation adalah regulasi di Uni Eropa untuk melindungi data pribadi warganya dari penyalahgunaan data yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baik yang berada di Uni Eropa maupun di luar Uni Eropa menggunakan data dari warga Uni Eropa. GDPR ini mulai disahkan pada tahun 2016, namun baru berlaku mulai tanggal 25 Mei 2018. Regulasi ini merupakan bentuk revisi serta pembaharuan dari regulasi sebelumnya,
yaitu data protection yang membahas mengenai penggunaan informasi identitas pribadi atau bisa disebut dengan PII. Tujuan dari pembaharuan regulasi data protection menjadi regulasi baru, yaitu GDPR, adalah untuk mengembalikan otoritas pengontrolan data ke tangan konsumen termasuk media sosial. Hal inilah yang mencerminkan pengaturan ideal perlindungan data pribadi. Jenis data pribadi GDPR yaitu Internet Protocol Address atau alamat. Alamat itu bisa mengenai alamat email, alamat rumah, aktivitas media sosial, informasi perbankan, dan detail informasi medis. Regulasi di Indonesia terkait dengan penghapusan data pribadi dirasa masih belum mengakomodasi walau telah diatur di teknis melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016. GDPR di Uni Eropa lebih cocok diterapkan di Indonesia karena terdapat jaminan perlindungan data pribadi yang jauh lebih baik. Sekian presentasi dari saya, Anissa Briliani, dari Program Studi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.